Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Rizky Firmansyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar array dua dimensi, sebuah struktur data penting yang sering digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Materi ini cocok untuk kalian yang ingin memahami cara kerja data tabel dalam pemrograman. Mari kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, pengertian array dua dimensi. Array dua dimensi adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Cara membayangkannya mudah, seperti tabel, spreadsheet, atau papan matriks. Yang kedua itu adalah cara kerja indeks pada array dua dimensi. Setiap elemen di dalam array dua dimensi punya alamat berupa pasangan indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Umumnya, indeks dimulai dari angka 0. Contoh tabel 2x2. Penjelasan indeksnya. Elemen 5 ada di indeks 0 dan 0. Elemen 8 ada di indeks 0 dan 1. Elemen 3 ada di indeks 1 dan 0. Elemen 1 ada di indeks 1 dan 1. Yang ketiga, contoh deklarasi dan pengisian array dua dimensi. Berikut contoh mendefinisikan array dua dimensi 2x2 dalam bahasa C++. Pada contoh ini, kita mendeklarasikan sebuah array dua dimensi berukuran 2x2 dengan nama matriks. Artinya, array ini memiliki dua baris dan dua kolom. Bagian int matriks dalam kurung siku 2 dan dalam kurung siku lagi 2 menentukan bahwa tipe datanya adalah integer dan ukuran array terdiri dari dua baris serta dua kolom. Selanjutnya, nilai-nilai di dalam array dituliskan menggunakan kurung kurawal. 5,8 adalah baris pertama, berisi elemen kolom ke-0 dan kolom ke-1. Setelah baris pertama, terdapat koma, yang berfungsi memisahkan baris pertama dan baris berikutnya. 3,1 adalah baris kedua, yang juga berisi dua elemen. Kurung kurawal besar penutup menandakan akhir dari seluruh data array, dan tanda titik koma di akhir merupakan penutup pernyataan dalam C++. Dengan struktur seperti ini, program akan memahami bahwa array matriks tersusun seperti tabel 2x2 yang berisi angka 5, 8 pada baris pertama, serta 3 dan 1 pada baris kedua. Yang keempat, cara mengakses elemen array dua dimensi. Untuk mengambil nilai di dalam array, kita tinggal memanggil indeks baris dan kolomnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada array dua dimensi, setiap elemen disimpan dalam bentuk baris dan kolom, mirip seperti tabel. Untuk mengambil atau mengakses sebuah nilai tertentu di dalam array, kita menggunakan format nama array dalam kurung siku baris dalam kurung siku kolom. Indeks pertama dipakai untuk menentukan baris dan indeks kedua digunakan untuk memilih kolom. Perlu diingat, indeks array selalu dimulai dari angka 0, bukan 1. Kode di atas akan mengambil nilai pada baris ke-1 dan kolom kedua, yaitu 60. Dengan cara ini, kita bisa mengakses elemen manapun dalam array dua dimensi secara mudah dan terstruktur. Yang kelima, karakteristik array dua dimensi. Array dua dimensi memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, ukurannya tetap. Jumlah baris dan kolom harus ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa berubah selama program berjalan. Yang kedua, akses cepat. Setiap elemen dapat diambil langsung menggunakan indeks tanpa harus mencari satu persatu. Yang ketiga, menyimpan data bertipe sama. Semua elemen harus menggunakan tipe data yang sama, misalnya semua integer atau semuanya string. Yang keempat, memori tersusun berurutan. Data array disimpan secara berurutan di memori, sehingga lebih efisien saat diakses dalam pola tertentu. Yang kelima, cocok untuk data berbentuk tabel, misalnya nilai siswa, matriks matematika, posisi koordinat, papan game, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan array dua dimensi. Yang pertama adalah struktur data lebih teratur. Data tersusun dalam baris dan kolom, jadi mudah dipahami dan dibaca layaknya tabel. Yang kedua adalah akses elemen sangat cepat. Mengambil nilai cukup pakai indeks baris dan kolom, jadi lebih efisien dan tidak perlu mencari satu persatu. Yang ketiga adalah cocok untuk data berbentuk tabel. Ideal untuk nilai siswa, matriks matematika, peta permainan, dan data yang berbasis grid. Yang keempat ada pengelolaan data lebih jelas. Setiap posisi data sudah terstruktur, sehingga memudahkan proses perhitungan atau pemetaan. Yang kelima adalah mudah di looping.
Perulangan bersarang atau nested loop membuat pembacaan atau pengisian data lebih sistematis. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan array dua dimensi. Yang pertama, ukurannya tetap. Setelah ditentukan, jumlah baris dan kolom tidak bisa diubah selama program berjalan. Yang kedua, memori terpakai tetap penuh. Walaupun hanya sebagian elemen yang digunakan, seluruh kapasitas tetap akan memakan memori. Yang ketiga, tidak cocok untuk data yang dinamis. Jika datanya sering berubah ukuran, lebih baik memakai struktur data lain seperti vektor atau list. Yang keempat, perlu hati-hati dengan indeks. Kesalahan kecil seperti salah tulis indeks pertama dulu daripada indeks 0 bisa membuat program error atau data salah terbaca. Yang kelima, kurang fleksibel untuk dataset besar. Untuk data yang sangat besar dan tidak teratur, array dua dimensi bisa jadi kurang efisien jika dibandingkan dengan struktur data yang lebih kompleks. Kesimpulannya, jadi array dua dimensi adalah struktur data berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dengan format seperti ini, kita bisa menyimpan dan mengakses data dengan lebih teratur. Cara penggunaannya juga sederhana, karena setiap elemen cukup dipanggil lewat indeks baris dan kolomnya. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan mengenai array dua dimensi. Semoga materi kali ini membantu kalian memahami cara kerja data dalam bentuk baris dan kolom dengan lebih jelas. Jika masih ada bagian yang ingin diperdalam, jangan ragu untuk mencari referensi tambahan atau berlatih langsung melalui kode program. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan semoga proses belajar kalian selalu lancar.